Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang Ustazah banggakan? Bertemu lagi dengan saya di sini. Alhamdulillah, kita sekarang masuk ke dalam pembahasan bab selanjutnya, yaitu tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Berikut ini adalah kompetensi dasar yang akan diberikan di dalam bab ini. Yang pertama kita bahas adalah pertumbuhan ekonomi. Di dalamnya kita akan belajar tentang teori pertumbuhan ekonomi dan cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan dalam kapasitas sebuah bangsa dalam jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa. Nah, pertumbuhan ini dapat diukur melalui kenaikan pendapatan nasional yang dilihat dari PNB atau PDB. Selanjutnya, kita akan membahas tentang berbagai teori-teori pertumbuhan ekonomi. Pembagian teori pertumbuhan ekonomi, yaitu aliran klasik, dilanjutkan dengan aliran neoklasik, dan yang terakhir adalah aliran historis. Pembahasan yang pertama adalah teori pertumbuhan ekonomi dalam aliran klasik. Ada 3 tokoh. Yang pertama yaitu Adam Smith, kedua David Ricardo, dan yang ketiga Robert Malthus. Dalam teorinya, Adam Smith di dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes Wealth of Nation tahun 1776, dia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi ini bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Maka dengan adanya pertambahan penduduk akan terdapat pertambahan output atau hasil. Adam Smith menyatakan ada 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu output total dan faktor pertumbuhan penduduk, di mana pertumbuhan output total dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan persediaan kapital atau modal. Selanjutnya adalah teori yang disampaikan oleh David Ricardo. David Ricardo sendiri adalah murid dari Adam Smith. Dia menyatakan bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat membutuhkan kemajuan teknologi dan akumulasi modal yang cukup. David Ricardo mengemukakan pertumbuhan penduduk atau tenaga kerja dapat menurunkan produk marginal karena terbatasnya jumlah tanah. Pernyataan tersebut dikenal dengan the law of diminishing return. Maka peningkatan produktivitas tenaga kerja ini memerlukan kemajuan teknologi dan akumulasi modal yang cukup. Yang ketiga adalah teori yang dikemukakan oleh Robert Malthus. Robert Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk, di mana pertambahan penduduk akan meningkat secara deret ukur, sementara pertambahan bahan makanan meningkat secara deret hitung, yang artinya pertambahan bahan makanan akan lebih kecil dibandingkan dengan pertambahan jumlah penduduk. Di dalam deret ukur terdapat misalnya angka 1, 2, 4, 8, dan 16. Sementara itu di dalam deret ukur ini terdapat
peningkatan yang cukup signifikan ya. Kemudian deret hitung ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Berbeda pertambahannya antara deret ukur dan deret hitung. Maka ketika pertumbuhan penduduk bertambah 1, bahan makanan juga bertambah 1. Ketika penduduk bertambah 2, bahan makanan 2. Ketika penduduk bertambah 4, bahan makanan hanya bertambah 3. Nah, di sini sudah ada perbedaan. Kemudian ketika bahan makanan bertambah 4, maka pertumbuhan penduduknya 8. Sementara ketika pertumbuhan penduduknya 16, bahan makanan hanya meningkat 5. Dengan demikian, adanya perbedaan angka yang cukup signifikan ini dapat menyebabkan kelangkaan bahan makanan di masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori pertumbuhan ekonomi aliran neoklasik yang disampaikan oleh Robert Solow, Trevor Swan, dan Harold Domar. Yang pertama, teori yang disampaikan oleh Robert Solow dan Trevor Swan, yaitu pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertumbuhan penduduk melalui akumulasi modal dan kemajuan teknologi. Maka, ketika pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi ini dapat seimbang, maka bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena adanya output yang semakin meningkat. Kemudian, teori yang disampaikan oleh Harold dan Domar, di mana pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh tingkat investasi. Semakin besar pengeluaran investasinya akan dapat mempengaruhi peningkatan permintaan dan penawaran barang dan jasa. Jadi, di dalam teorinya, Harold Domar mengemukakan bahwa investasi ini sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, yaitu aliran historis. Di dalam aliran historis itu sendiri, ada beberapa teori yang dikemukakan terkait jenjang atau perubahan di dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Contohnya yang disampaikan oleh Fred Ridlis ini ya, di mana di dalam teorinya sebuah negara akan mengalami masa berikut ini. Ada 4, yaitu masa berburu dan mengembara, masa berternak dan bertani, kemudian masa kerajinan dan industri, dan yang terakhir adalah masa industri dan perniagaan. Selanjutnya, teori yang dikemukakan oleh Karl Bacher, di mana Karl Bacher ini membagi perkembangan ekonomi di dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, rumah tangga tertutup, di mana produksi digunakan untuk kebutuhan sendiri. Kemudian ada rumah tangga kota. Nah, pada tahap ini perekonomian sebagai perluasan pertukaran produk di pasar. Jadi sudah bukan untuk kebutuhan diri sendiri. Kemudian ada rumah tangga negara, di mana pada perekonomian tingkat nasional ada peran perdagangan yang semakin penting. Dan yang terakhir adalah rumah tangga dunia, di mana kegiatan perdagangan telah meluas melintasi batas negara. Kemudian yang ketiga, teori yang dikemukakan oleh W.W. Rostow ya. Walt Whitman Rostow ini menggunakan pendekatan sejarah untuk menjelaskan proses perkembangan ekonomi di dalam suatu masyarakat. Nah, proses pertumbuhan ekonomi tersebut berlangsung melalui tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama yaitu masyarakat tradisional atau the traditional society. Kedua, prasyarat lembas landas atau tahap prasyarat tinggal landas, the precondition for take off. Kemudian
tingkat kematangan atau maturity, dan yang terakhir adalah masa konsumsi tinggi, yaitu high mass consumption. Nah, Rostow menyatakan bahwa semakin maju negaranya, maka tahapannya juga akan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter, di mana peran pengusaha sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mereka membutuhkan modal untuk berinvestasi pada usahanya, dan akibat dari investasi tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional yang meningkatkan konsumsi masyarakat. Baik, yang kedua, kita akan belajar tentang cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi digunakan PDB berdasarkan harga konstan. Dengan rumus PT, yaitu pertumbuhan ekonomi dalam periode yang ditanyakan, sama dengan PDRB tahun T dikurangi PDRB T-1 atau PDRB periode tahun sebelumnya dibagi PDRB tahun yang ditanyakan dikalikan dengan 100%, sehingga hasilnya nanti berupa persentase pertumbuhan ekonomi. Baik, kita akan coba melalui contoh soal berikut ini. Jika diketahui PDB real negara X pada tahun 2018 adalah sebesar 32.600 triliun rupiah dan PDB pada tahun 2019 naik menjadi 36.305 triliun rupiah, maka laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 adalah kita masukkan angka PDB tahun 2019 yaitu 36.305 dikurangi angka PDB real tahun 2018 yaitu 32.600 triliun rupiah dibagi angka PDB real pada tahun 2018 yaitu 32.600 triliun rupiah. Setelah itu dikalikan 100%, maka dari hasil perhitungan tersebut didapatkan angka sebesar 11,36%. Jadi pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 adalah 11,36%. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya.